Saya pertama kali, melakukan kegiatan di Taman Ismail Marzuki Oke. untuk 3.000 lilin, dibawa naik Sungai Musi. Makanya saya sama alam itu jadi dekat, nggak takut sama lintah, nggak takut sama pacet, nggak takut sama ular, karena tiap hari di Palembang berteman iya, sama iya, mereka. iya, iya. Lebih terlihat ya reformasi bahwa TNI tidak lagi menjadi alat kekuasaan, tidak lagi menjadi kepanjangan tangan dari. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Dan hari ini aku kedatangan tamu spesial yang setiap hari ada di explore aku, baik itu TikTok maupun IG. Ada, aku manggilnya Mbak Irma Huta Barat, tapi karena ternyata umurnya sudah jauh di atas Kepala aku, enam. jadi aku enaknya manggilnya apa? Inang Inang aja, ya. kan? Inang itu lebih mesra. Inang itu artinya bunda. dalam bahasa Batak. Iya, Batak. Jadi aku iya. manggilnya Inang aja Iya ya. dong. Apa kabar? Baik sayang. Sehat. Tetap semangat setiap hari walaupun Tetep lelah ya. baru nyampe dari Jambi, ya kan? Ini pertama nih. Langsung ke sini. Langsung karena udah ditunggu-tunggu dari berapa hari Iya, yang lalu, aku ya udah kan? dari minggu lalu. Iya, 2 makanya. minggu lalu malah kita pengen banget ketemu. Karena gini jujur, aku selama mungkin nanti kita akan nanya-nanya tentang Inang juga ya. Tapi sebelumnya aku tuh jujur dari mulai kasus ini ada sampai hari ini adalah salah satu pengamat yang netizen juga, pengamat juga yang mungkin sampai tengah malam aku udah gak ngeliat berita lain kecuali berita ini. Betul, gitu. betul. Karena ya kita sebagai masyarakat kan juga akhirnya berspekulasi gitu ya. Tapi balik lagi dari Inang gitu. Tolong kenapa sih Inang sampai, apakah ini kasus pertama yang Inang sampai se effort ini gitu untuk Iya. untuk mengawal gitu? Iya. Jawabannya kan, apakah pernah ada kejadian seperti ini? Mungkin ada tapi kita nggak Iya, tahu. betul. Nah, jadi kan selama ini saya tuh 7 tahun itu kerjanya membersihkan Citarum dan Cisanti, ngurusin lingkungan, dan saya itu sudah turun dari layar lah, maksudnya tidak pernah di muka publik lagi. Nah, pada waktu tanggal 11 Juli ya, ingat peristiwa waktu ibunya meratap dan menangis-nangis itu saya sama tuh sama bunda, sama Ashanti. Saya nggak bisa tidur malamnya, terus juga kepikiran dan merasa nyesek aja ngelihat kehilangan yang begitu menyakitkan ya kan bagi seorang ibu. Dan kebetulan saya juga Huta Barat. Oh, marganya sama. Iya, marganya sama. Jadi berarti kan kalau di dalam adat Batak itu, Huta Barat itu jadi darahnya Joshua itu sama darah saya tuh sama. Karena gitu. neneknya sama, nenek moyangnya. Satu marga itu satu keturunan artinya, walaupun saya misalkan keturunan yang nomor 18. Oh ya. Ya kan? Generasi ke-18 dari si Raja Nabarat, namanya Huta Barat yang pertama. Jadi semua Huta Barat di seluruh dunia itu ataupun marga Batak yang lainnya kalau bertemu nanya, kamu nomor berapa? Nomor berapa tuh nomor generasinya. Generasi yang keberapa? Yes, gitu. Nah, jadi saya pertama kali melakukan kegiatan di Taman Ismail Marzuki untuk 3.000 lilin. Itu 30 hari kematian Joshua. Waktu itu pas malamnya itu Sambo jadi tersangka 1 bulan kan, 1 bulan yang makanya tadi kamu bilang ikutin itu, karena selama 1 bulan itu tersangkanya aja belum ada, ya kan. Jadi kita tuh perasaannya itu sebagai seorang ibu, seorang netizen itu seperti roller coaster ya kan. Jadi naik turun. Tanggal 8 Juli itu adalah hari ke-30 kematian Joshua. Jadi saya bersama kumpulan Huta Barat, teman-teman aktivis, lalu beberapa ibu-ibu yang simpati, saya bilang kita bikin aksi untuk mendoakan deh. Menyalakan lilin. Pada saat 1 bulannya setelah meninggal. Betul, 1 bulannya itu. Nah itu kan
Lalu saya tidak memanggil media, tapi mungkin karena teman-teman juga melihat bahwa simpati terhadap Joshua itu sangat menarik perhatian media, jadi banyak sekali yang meliput gitu. Dan itulah yang pertama kali saya komplain soal transparansi gitu. Jadi sekarang jadi Miss Transparan deh Inang karena nanyain itu. Lalu pada hari ke-40 bikin lagi 4.000 lilin. Sebenarnya untuk memperingati bahwa ini kok lama banget prosesnya. Iya, karena semakin lama prosesnya semakin menderita yang namanya Rosti Simanjuntak, ibunya Joshua. Jadi saya juga pergi ke Jambi, terus ini baru kembali dari Jambi nih tadi malam. Jambi ini urusannya ketemu dengan keluarga juga. Ketemu karena kan harus diupdate mereka tinggal di Sungai Bahar bukan di kota Jambi. Jadi masih ada 3 jam dari Jambi dan menemani Kamarudin Simanjuntak dan tim pergi ke sana mengupdate. Mereka menanyakan kenapa kok masih dituduh sekarang perkosaan. Jadi ibunya sedih banget kan, pengen cepat selesai, terus juga pengen nama anaknya dipulihkan. Aku jujur aku tidak mau menjudge karena aku kan ini semua ada hukum ya betul, yang berjalan. Aku nggak bisa juga mengatakan siapa yang salah atau siapa yang salah. Tapi kan ini kelihatan akan dikawal banget nih sampai akhir nih. Pulang dari Jambi kemarin gitu. Gimana sih kondisi terkini dari keluarga almarhum sendiri? Reza itu anak yang baik ya, adiknya ya polisi juga. Kita mulai dari Reza dulu. Dia sudah mutasi ke Jambi, ya mudah-mudahan bisa segera dapat penugasan sehingga bisa dekat dengan orang tuanya. Ya, itu katanya dia dimutasikan supaya jauh dari Jakarta. Apa saya bilang udahlah kita berbaik sangka saja. Dia di Jambi, ya kan, di Jambi Kapoldanya juga baik, ya kan. Pak Rahmat saya ketemu dengan beliau kemarin siang dan ada Reza juga di situ supaya Reza bisa bertugas dan dia tidak perlu merasa ada kemarahan atau dendam atau apapun terhadap institusi karena institusi tidak salah, benar kan? Itu kan dia bekerja di situ, jadi kayak aduh kesian banget dia loh. Jadi kita melihatnya sebagai pukulan yang besar terhadap keluarga. Tadi kamu tanya keluarganya gimana? Reza itu sedang meniti kehidupannya kembali gitu karena itu guncangan berat itu. Abang kesayangan cuma satu, abangnya. Dan dia profesinya sama. Yes, karena diajak. Kan dia lihat contoh, saya mau ngikut nih. Bedanya 6 tahun. Ya kan kalau Joshua 28, Reza itu 22. Jadi itu panutan. Ya kalau dia mentalnya tidak kuat, itu berhenti aja jadi polisi. Iya kan, tapi karena dia memang ingin meningkatkan kehidupan keluarganya, dia sekarang jadi tulang punggung keluarga juga akhirnya. Sekecil itu. Ya, satu-satunya sekarang. Laki-laki, satu-satunya Huta Barat yang masih ada. Jadi itu tentang Reza. Lalu kakaknya yang Yuni dan Devi, untungnya mereka tuh sudah bekerja semua. Jadi Ibu Rosti ini dengan Pak Samuel, mereka walaupun hidupnya sederhana, anak-anaknya itu mandiri. Berhasil, tidak bikin susah keluarga. Tidak pernah nakal, tidak pernah urusan dengan hukum, pelanggaran hukum, atau narkotik, atau apapun. Jadi tiba-tiba ada peristiwa ini kan luar biasa syoknya, terutama ibunya ya gitu. Lalu ada bibinya, adik ibunya, itu perempuan-perempuan yang pemberani. Tuh. Keluar dari kasus ini sedikit ya. Sebenarnya udah, kalau dia boleh bilang kan Inang nih dijulukin sekarang aktivis, bener ya? Sudah berperan, sudah selama ini sejauh ini menjadi aktivis itu udah dari umur berapa dan kenapa sih memilih untuk aku ingin melakukan ini? Itu aku pengen nanya sebenarnya. Saya ceritain cerita yang belum pernah didengar ya. Mungkin dari kecil itu saya 3 bersaudara. Kan nggak semua orang kan punya itu panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa dan juga calling yang dijawab. Jadi saya dari kecil itu saya 3 bersaudara perempuan semua. Lahir di Jakarta lalu pindah ke Palembang
lalu pindah ke Surabaya. Jadi saya berpindah-pindah. Saya punya adik 2, Vivi dan Eva Huta Barat namanya. Lalu dari kecil itu dulu di Palembang tuh dulu ada tukang minta-minta. Kalau dulu tuh mereka datang dari rumah ke rumah terus bawa kayak karung goni yang putih itu, lalu dicantelin ke nggak pakai kicik-kicik atau seperti di Jakarta gitu. Ini mereka datang dari rumah ke rumah. Saya masih kecil tuh, umur 7 kalau nggak salah. Itu mereka biasanya dikasih beras 1 canting. 1 canting itu 1 kilo. 1 susu kental manis gitu, ada cantingnya lebih gede dikit ya. Kecil ya. 1 cup gitu kan. Satu canting lah. Iyalah, 1 canting tahu aku. Kalau kita beli kacang dikasih secanting gitu. Kalau kita beli karena kan dulu nimbang-nimbang nggak ada tuh, jadi ya udah 1 canting. Jadi setiap dia pergi ke rumah-rumah tuh dikasih lah 1 canting. Nah, kalau sampai ke rumah dikasih 1 canting juga. Dulu waktu ayah saya itu orang yang luar biasa, kerja keras dan jujur banget. Kita panggilnya Opung Huta Barat. Ibu saya orang Batak juga, namanya Titi Harahap. Nah, ayah saya itu membangun pabrik bakri yang pertama di Palembang untuk keram rubber namanya. No, bukan di Medan. Bukan di Palembang. Jadi saya naik perahu tuh setiap minggu dibawa naik Sungai Musi. Makanya saya sama alam itu jadi dekat, nggak takut sama lintah, nggak takut sama pacet, nggak takut sama ular karena tiap hari di Palembang berteman sama mereka. Iya. Biasa banget gitu, tiba-tiba di bawah kursi itu ada ular gitu, terus biasa aja. Jadi karena hidupnya tuh main-mainnya juga deket hutan. Jadi soal si tukang minta-minta ini udah dikasih nih beras secanting. Nah dulu tuh kalau makan tuh kan kita makan siang tuh di rumah karena nggak ada restoran. Jadi kalau ayah kita tahun 68 sampai 69 tuh, jadi ayah saya tuh pulang dari kantor makan siang, nanti balik lagi ke kantor karena deket banget, cuma 10 menit kan. Anak-anaknya makan siang dulu terus suruh tidur siang. Biasanya sukanya nggak tidur siang, suka bohong gitu, terus lari main. Anyway, makanan buat Opung bapak saya tuh saya kasih ke yang tukang minta-minta. Jadi ibu saya ngelihatnya kan dia marah karena kan dulu dibedain ini gelasnya papa tuh yang besar, terus piringnya juga beda gitu karena memang makan di rumah tiap hari gitu. Terus hari kedua dimarahin, hari kedua saya tetap kasih lagi, hari ketiga sampai disetrap saya sampai makanannya akhirnya sembunyiin ditaruh di atas lemari yang tinggi supaya nggak bisa diambil. Akhirnya makanan saya kasih biar nggak ketahuan. Iya, tapi kan saya jadi nggak dapat makan siang. Jadi lapar. Lapar kemana? Ke tetangga depan. Minta makan sama tetangga. Mbak Sri namanya yang ngasih saya makan tiap hari sambil saya juga di sana diajarin gitu. Terus saya jadi main, ikut belajar nari, ikut belajar macem-macem, dan ibu saya nggak pernah tahu kalau saya itu ke tetangga tuh minta makan. Lucu kali anak kecil nih segede arsi gitu, sini kamu makan, nah maafkan nah gitu, kasihan banget, bukan nggak dikasih makan. Tapi ketahuan dong suatu hari. Saya cerita akhirnya karena kan udah disetrap terus udah dimarahin. Baik banget sampai sekarang saya masih dekat. Itu ada Ani, itu saya tinggal di Kamboja tuh waktu itu. Nah, itu akhirnya ibu saya ketika saya sudah mahasiswa, saya ikut jadi aktivis juga di Dewan Mahasiswa UI. Pada waktu itu kita ada yang namanya NKK BKK. Jadi Dewan Mahasiswa itu sudah mulai diberangus. Nah, pada zaman Inang itu namanya dipecat dia dari UI padahal udah di ujung kuliahnya. Lalu pacar saya di UI waktu itu almarhum sudah namanya Mas Joni, itu menjadi ketua presidium Dewan Mahasiswa. Jadi saya ikut berjuang di situ, ngelihat ada mahasiswa arsitek yang ditembak di depan mata. Bagaimana rektor Mahar Marjono kemudian melindungi kita, lalu diganti sama rektor satu lagi yang mengubah seluruh sistem, lalu kemudian Dewan Mahasiswa ditiadakan.
Jadilah sekarang BEM. Kalau dulu kan Dewan Mahasiswa itu kita bukan hanya kuliah lebih mencari vokal kredit, ya? yes, karena kita tahu nih, oh ini nggak bener nih, ada kesenjangan yang luar biasa, lalu ada juga represif, wah luar biasa tahun itu, ya kan itu awal tahun 80. Nah, Masih NKK-BKK mereka rezimnya juga masih beda yes, lagi. lalu kemudian tahun 98 ya kan reformasi, saya salah satu yang ikut juga. Pergi ke gedung DPR MPR, saya ingat tuh saya satu mobil tuh ada Hariman Siregar, ada Adnan Buyung Nasution, dan saya mengurusinya bersama Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, jadi bukan cuma UI aja, itu ada profesor mantan rektor ya Kusnadi, Prof Kus almarhum yang jadi ketuanya. Kita rapat itu Prof Kus waktu itu umurnya 72. Dia sampai jam 2 pagi itu masih tetap mimpin rapat. Jadi kita juga sebagai yang masih muda tuh nggak bisa malu ya. Gitu. Nah, kemudian mengawal itu lalu sampai tahun 99 saya di ICW. Tahun 2001 Inang ikut mendirikan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Oh gitu. Iya. Dari Asian Development Bank waktu itu perwakilannya yang memberikan grant. Jadi dari Indonesia itu harus ada civil society. Oh waktu itu iya. Yang lalu ada pemerintah ya. Tapi yang bekerja bersama konsultan dari luar negeri zaman Gus Dur. Oh cuman KPK bukan di nah itu yang mesti dikoreksi zaman Gus Dur. Oke. Selesailah itu tahun 2001. Gus Dur yang menandatangani di istana. Saya waktu itu menteri kehakimannya namanya Marsilam Simanjuntak. Satu marga juga. Beda marga. Itu ini ya. Satu marga dengan Kamarudin Simanjuntak. Makanya lucu ya kan. Dia bilang dulu tahun 2001 saya bersama Marsilam Simanjuntak. Sekarang 2022 saya bersama Kamarudin Simanjuntak. Tapi selama menjadi aktivis pernah gak sih kayak di posisi yang kayak dapat ancaman atau kayak? Oh sering sekali gitu. Luar biasa. Oh ya. Iya dong, dulu kan kantor kita di Ponegoro 73 LBH, kantor ICW di situ. Lalu bersama saya satu kantor sama Munir, almarhum, sama BW, Bambang Wijayanto, ada Teten, ada siapa lagi, bahkan Munarman di situ juga. Jadi semua orang-orang yang pada waktu itu berjuang untuk melawan rezim, lalu kemudian setelah Soeharto turun menjadi lebih terlihat ya reformasi bahwa TNI tidak lagi menjadi alat kekuasaan, tidak lagi menjadi kepanjangan tangan dari penguasa. Nah, kalau sekarang hal itu berpindah kepada kepolisian, maka itu memprihatinkan, iya kan? Iya. Lalu setelah itu saya bekerja di Metro TV kan tahun 2000 awal-awal Metro TV. Itu host acara politik yang pertama namanya Today's Dialogue pada waktu itu. Kemudian saya sempat berhenti beberapa saat karena saya punya 3 anak. Akhirnya jadi 4 sekarang. Kevin, Gibran laki-laki 2, lalu Amanda dan Aisyah. Ada nggak yang ikut jejaknya Inang? Yang bungsu ya Aisyah, dia bikin yayasan benahi hewani, dia dokter hewan, jadi dia mau mendidik orang tentang jangan bunuh lumba-lumba, jangan bunuh kura-kura. Lalu kalau ada kuda-kuda yang tua yang disiksa sampai keluar busa-busa gitu masih disuruh kerja, dia berusaha untuk menyelamatkan hewan-hewan. Nah itu adalah jiwa aktivisnya sehingga dia bikin sendiri itu ada Instagramnya Benahi Hewani namanya. Nanti follow ya. Follow Bal. Benahi Hewani. Jadi itu membantu agar supaya orang-orang paham bahwa satwa itu penting, dari mulai semut sampai kumbang sampai ke macan dan gajah, semua itu penting bagi ekosistem. Ya. Lalu saya benerin Citarum deh.
Sebelum kasus ini ada ya? Iya, 7 tahun itu udah benerin Citarum dan Cisanti. Ngurusin lingkungan aja. Tapi saat kasus ini mencuat, aktivis-aktivis lain juga ikut turun juga atau? Ikut dong. Banyak yang ikut turun dong, juga ya? Ikut dong. Waktu di 30 hari dan 40 hari itu. Gitu ya? Iya, itu bahkan yang muda-muda. Iya kan, ada Dendi yang bantu saya dari GPK, lalu ada juga teman-teman dari UI, dari Trisakti, dari Muhammadiyah. Jadi lucunya ini menyatukan orang yang tadinya ada friksi-friksi setelah pilpres kan itu menyebalkan. Saya bilang nggak boleh lagi lo ada istilah cebong, ada istilah kadrun, ada istilah kampret. Itu dehumanisasi dan itu bahaya. Terpecahnya di situ semua. Yes, padahal presidennya santai-santai aja. Iya. Makanya kalau kita sudah dehumanisasi itu tahap pertama dulu. Sehingga kamu bukan manusia, kamu adalah cebong. Kamu bukan manusia, kamu adalah kampret. Gitu. Kamu bukan manusia, kamu kadal. Dan itu bahaya gitu. Karena itu nanti pemerintah ketika melakukan represif, dia tidak lagi memikirkan bahwa manusia itu punya hak azazi. Kenapa? Ya cebong. Ya kampret. Nah itu mestinya selesai. Saat ini juga. Dan selesai karena kasus ini kayaknya. Yes. Itu saya merasa gitu loh. Jadi saya kayak gini. Kenapa Inang kok dideketin sama kampret, dideketin sama cebong, dideketin sama kadrun? Saya bilang nggak ada itu. Karena di dalam benak saya, di dalam pikiran saya tidak pernah melihat manusia dari pilihan politiknya atau dari siapa yang mereka dukung, tetapi bagaimana dia mau menyuarakan kebenaran, mau mencari keadilan, dan mau membuat warisan buat generasi yang akan datang. Yes, legacy. You want to make legacy kan? Legacy bukan cuma gedung atau uang saja. Berarti. Iya, tapi negeri yang damai, yang ada kepastian hukum. Jadi kalau anak kita kerja dengan jujur dan baik, dia akan selamat. Kalau sekarang belum tentu. Nah, gitu. Orang baik masuk penjara. Iya. Orang bunuh orang dan kerja menjadi centeng mafia, tidak diapa-apain. Jadi itu bahaya. Karena kenapa sih kita kalau keluar negeri merasa damai, jalan malam jam 3 nggak takut. Ada negara-negara Skandinavia ya terutama yang Melbourne, Australia, Jepang New lah. Zealand, Jepang, iya benar. Kamu mau jalan sendiri, mau ketinggalan dompet, ketinggalan handphone, dikembalikan. Di mana kita bisa punya masyarakat seperti itu kalau kita tidak memulainya dari sekarang? Ya kan, yang saling menjaga dan butuh waktu, saling lama, melindungi. Nggak boleh saling memusuhi. Jadi saya mau cebong, kampret, dan kadrun itu nggak ada lagi, karena itu nggak manusiawi. Saya juga nanti dapat cap, nanti Bunda juga dicap gitu, dan nggak mau saya manusia Indonesia yang seutuhnya. Pilihannya beda. Dong. Saat itu kan memang agak. Udah berapa tahun yang lalu? Kenapa nggak hilang? Ayo. Yang kamu bilang presidennya udah akur, Jokowi santai aja tuh. Prabowo udah mau bikin IKN, mereka berdua. Cebong sama kampret mau berantem. Bodoh amat ya nggak? Karena emang menjadi nggak penting. Keinginan konstituen yang kita lihat sekarang nih, aspirasi masyarakat ini tersalurkan lewat sosial media. Eranya udah berubah. Iya. Inang, terakhir, apa sih cita-cita yang belum tercapai dari seorang Irma Huta Barat? Saya itu bukan cita-cita, artinya keinginan terbesar untuk negara ini. Nah, tadinya saya pikir saya ingin meninggalkan dunia ini bahwa kepastian hukum itu jadi lebih baik, ya kan, harusnya. Itu keinginan semua orang. Tapi cita-cita saya itu yang paling dalam itu, saya itu ngurusin lingkungan itu, saya mau supaya semua mata air itu selamat dan semua orang Indonesia itu bisa dapat air bersih secara gratis. Karena ini akan jadi krisis air dan krisis lingkungan. Saya mau anak-anak tuh tahu bahwa kita ini memiliki alam yang luar biasa. Semua orang seluruh dunia tuh iri.
Kita bisa pakai baju kayak gini kok sepanjang tahun 12 bulan. Ya, Nggak usah ganti-ganti sama yang tebal, sama yang tipis, sama yang apa. Kita bisa hidup di negara yang memiliki kepastian hukum, dan negeri ini alamnya itu kalau bukan kita yang jaga siapa lagi? Udara yang kita hirup aja di luar udah gak bagus Polluted, ibaratnya. toksik. Nah, udara yang toksik, air yang toksik itu kan karena pikirannya juga toksik. Karena batinnya juga toksik. Jadi saya tuh pengen supaya pejabat-pejabat kita, pemangku kepentingan itu benar-benar orang yang memiliki kepekaan sosial. Benar-benar orang yang dipilih karena kebersihan hati dan pikirannya gitu. Nah sekarang kan belum. Yang punya uang banyak, yang jadi pemimpin pilkada, kenal juga enggak. Cap cip cup. Kayak kan lucu, kita punya pemimpin tapi kita nggak kenal. Kita kan mestinya kenal sama wali kota kita siapa, kita bisa telepon dia, kita bisa ngadu. Iya kan, bisa ngadu dong. Bapak, ini kenapa ditebangin pohon di depan rumah saya gitu kan? Kenapa kok got saya yang tadinya lancar sekarang mampet, rumah saya banjir, anak saya ini kok sekolah sekarang jadi nggak bisa lagi karena jalannya macet setengah mati. Begitu kompleks. Mau jalan kaki, anak saya juga nggak bisa jalan kaki karena trotoarnya nggak ada. Kita kan mestinya bisa ngadu. Iya. Santi juga jalan kaki nggak? Sekarang sih takut ya. Sulit kan? Ya kan? Jujurnya kan gitu. Kalau kamu ke Singapura kamu jalan kaki Jalan kan? kaki sepanjang jalan. Di Jepang juga kamu jalan-jalan Jalan kan? kaki. Tuh, kenapa di negeri sendiri nggak bisa jalan kaki? Itulah. Ya, itu sederhana tapi menurut saya penting banget. Jadi itu kalau ditanya harapan saya bisa berjalan-jalan di negeri yang indah ini karena trotoarnya bersih, tamannya bersih, dan pemimpin itu nggak usah ngomong yang abstrak dan normatif. Kami akan memajukan kesejahteraan, akan membuat itu abstrak banget. Pak, bisa nggak benerin trotoar? Pak, bisa nggak kasih air bersih buat orang-orang? Pak polisi bisa nggak menegakkan hukum sehingga semua orang sama di muka hukum? Nah, kalau kita tidak menjadi pengawas lalu mengevaluasi, maka bangsa ini akan gagal sebagai bangsa atau sebagai negara. Kelihatannya aja ada negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar yang dilakukan. Bangsa yang kaya dengan budaya. Iya, tapi yang dilakukan Sambo kan tidak berperi kemanusiaan. Jadi jangan cuma diucap-ucapkan, beruntung banget loh kita tuh punya Pancasila. Tapi perilaku-perilaku pejabat, wakil rakyat kita itu semakin jauh dari aspirasi publik, ya kan? Kalau kita tuh maunya apa yang bisa berhasil di negeri tetangga itu kan bisa ditiru. Nggak usah cari formula yang macam-macam. Tapi mungkin negara kita terlalu kompleks, terlalu besar. Apanya sayang yang kompleks? Dan ya mungkin karena terlalu besar. Terlalu dan udah besar. lama seperti ini gitu. Untuk perubahan yang cepat tuh kan mungkin sulit. Memang waktu 98 kan kita menginginkan perubahan ya kan. Sekarang sudah 24 tahun setelah kemudian loh. Tiba-tiba kejadian tadi yang Ashanti bilang bahwa ini kan yang ketahuan Inang. Kalau yang nggak ketahuan mungkin banyak banget juga peristiwa seperti ini. Dan itu betul, itu analisis dari orang yang memiliki logika dan bernalar kritis. Kita kan mau masyarakatnya pandai. Kenapa dong pemimpin kerjanya bodoh-bodohin rakyat? Iya kan? Sama kepolisian juga jangan bodoh-bodohin rakyat dong. Balik lagi ke pelecehan, balik lagi ke Magelang. Nah itu hal-hal yang contoh yang sangat real di depan mata. Jadi kalau ditanya keinginan saya supaya orang baik mendapat tempat di negeri ini. Karena kita mengajarkan anak kita untuk jadi baik. Kenapa kamu ajarkan Asri mengaji? Biar dia jadi orang yang jujur, yang baik. Yang baik. Ya, bertanggung jawab. Yes. Kalau kemudian dia tidak bisa mendapatkan tempat dengan kejujuran dan kebaikannya, kamu sedih nggak? Iya dong. Iya kan? Iya. Kalau dia usaha, dia mesti punya centeng, mesti punya backingan, mesti sogok sana, sogok sini. Sedih nggak kamu? Apa yang diajarin tuh jadi tidak berlaku. Iya. Jadi kita mau supaya anak kita, cucu kita
bisa hidup dengan jujur, dengan baik, dan mendapat kemuliaan dari apa yang mereka kerjakan. Amin, 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 amin. Itu aja cita-citanya. Gak nyangka loh kita ngobrol lama, tapi bener-bener banyak banget hal yang membuat aku amazed dengan seorang Mbak Irma Huta Barat. Nanti semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Sayang. Thank you so much udah datang ke Sayang, podcast terima aku kasih. dan semoga tetap terus dikawal kasusnya dan Ini dua ibu yang bincang-bincang kan. semoga mendapatkan yang terbaik lah buat keluarga ya. Sama, doa yang sama buat Ashanti juga. Terima Kan kita kasih. sama-sama punya anak, ya Iya. kan sayang? So let's do it together. Terima kasih. Sama-sama. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di podcast aku yang selanjutnya. Bye bye.